Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dahlan Muda. Kenalin nih, aku Khairuddin Srafika Syauntoro dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, jurusan Biologi. Nah, kali ini teman-teman aku ini ada mau jelasin atau mau ceritain dikit ya tentang pengalaman saya sebelum saya sampai ada di sini, sebelum saya kuliah, sebelum saya kok bisa sih tiba-tiba di titik ini. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari masa kecil saya. Dari kecil, saya pas SD ya teman-teman, saya itu belajar satu pelajaran yang saya suka banget itu pada saat itu adalah pelajaran IPA, dimana hal yang membuat saya terkagum-kagum itu adalah metamorfosis sempurna yang dilakukan kata. Nah, kalau kalian ingat ya teman-teman, itu tuh dari telur, terus tiba-tiba jadi kecebong yang hidup di air, tiba-tiba dia punya kaki, tiba-tiba dia hidup di darat. Nah, ini tuh yang buat aku jadi benar-benar mengagumi ciptaan Tuhan, mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana menurut saya teman-teman, sekompleks itu Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya. Bahkan kita ya teman-teman, kita itu tuh sebenarnya kompleks juga ya teman-teman. Kita terdiri dari banyak sel, kita terdiri dari sel-sel yang benar-benar saling bekerja sama untuk bikin kita itu hidup. Nah, lanjut dari perjalananku dari pas kecil ya teman-teman. Jadi pas kecil itu aku juga merasa ya teman-teman, merasa sangat mengagumi ciptaan-ciptaan Allah, dan saya juga ingin menciptakan sesuatu juga teman-teman. Makanya saya pada saat kecil bercita-cita ingin menjadi seorang inventor atau ilmuwan yang menciptakan sesuatu. Nah, bukti-buktinya mungkin saya sudah tidak punya sekarang ya. Tapi pada saat dulu, saya itu tuh sering banget ngumpulin yang namanya tipek-tipek bekas yang nanti ada gear-gearnya deh teman-teman. Itu buat gear sederhana aja. Tapi pada saat itu ya memang tidak ada fungsinya ya, cuma buat main-main aja. Tapi pada saat kecil itu saya sudah ada keinginan untuk membuat sesuatu. Nah, dari SD itu juga yang membuat saya itu tertarik sama yang namanya IPA. Kita lanjut ya ke yang SMP. Nah, karena di SMP ini tuh udah lumayan jenjangnya agak tinggi ya teman-teman, udah naik level nih dari SD. Nah, di sini itu juga saya itu tuh suka banget yang namanya kimia pada saat itu. Saya itu bener-bener tertarik banget sama kimia karena kalian tahu nggak sih kayak banyak banget cairan-cairan yang bisa, ya mungkin bahasa kerennya itu tuh kalau nyampur plus nyampur jadi meledak gitu lah ya. Tapi yang menurut saya paling menarik itu adalah bagaimana kimia-kimia dalam tubuh kita bekerja pada saat itu ya. Nah, di SMP juga ya teman-teman, saya itu dulu ikut yang namanya KIR atau karya ilmiah remaja. Saya sempat ikut lomba juga, cuma ya sayang sekali ya belum gagal. Penciptaan saya itu dulu adalah kaos kaki konvensional, di mana pencuci kaki konvensional, di mana pencuci kakinya itu tuh tanpa listrik, jadi kita ngayunin secara otomatis. Sedangkan mesin cuci itu membutuhkan listrik. Saya ingin dari masalah saya gitu, saya keterbatasan pada itu keterbatasan kaos kaki, dan saat itu saya ingin mencuci kaos kaki namun tidak perlu repot menggunakan mesin cuci. Akhirnya saya membuat hal seperti itu yang saya lombakan. Namun alangkah sayangnya saya gagal di situ. Nah, kegagalan saya ini membuat saya itu tuh merasa ingin mencoba hal baru. Di SMP itu saya coba banyak hal baru ya teman-teman. Saya itu coba e-sport ya, pada saat itu COVID, jadi ya semuanya benar-benar yang nggak punya interaksi sama manusia lain dan segala macamnya. Akhirnya saya nyoba untuk ikut e-sport sama teman-teman saya juga yang di SMP. Lalu pada saat itu juga saya ikut lomba cerpen. Ya saat itu saya sempat ikut juga lomba cerpen yang bergengsi ya, lumayan bergengsi, mendapatkan beasiswa untuk kuliah ya. Namun ya alangkah sayangnya saya juga gagal di situ. Di SMP juga saya ikut yang namanya les renang teman-teman. Jadi sebelum COVID itu saya itu tuh dari SD ya sebenarnya. Dari SD itu saya masih rutin banget les renang, tapi dikarenakan COVID ya, jadi saya berhenti untuk ikut. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang aku jelasin tadi itu ternyata semuanya itu tuh nggak klik, dimana nggak ada yang cocok sama aku ya, dimana main game menurut saya itu hanya hobi dan saya nggak begitu pengen seriusin. Terus untuk cerpen saya pada saat itu keterbatasan pengetikan, saya tidak punya laptop di situ, jadi saya menggugurkan niat saya. Pada saat itu saya juga ingin membuat buku, tapi ya api saya sudah padam masa situ. Jadi akhirnya saya meneruskan kegiatan-kegiatan yang lain seperti sains dan segala macamnya. Nah, tapi teman-teman, dengan journey atau perjalanan saya untuk mencoba hal-hal baru ini, menurut saya itu tuh yang membuka ruang di mana saya itu tuh banyak mencoba hal-hal baru juga. Nah, ini akan saya jelaskan pada saat SMA. Nah, kita masuk nih ke masa SMA. Pada masa SMA teman-teman, saya sudah bilang tadi, saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Saya ingin mencoba hal-hal yang
benar-benar saya baru discover ataupun saya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, di SMA sendiri saya juga ingin keluar dari zona nyaman saya. Ingat bahwa saya pada saat SMP itu COVID, saya menjadi introvert banget ya teman-teman. Saya tidak mau introvert itu menjadi bagian dari diri saya. Akhirnya saya itu mencoba untuk socialize atau istilahnya bersosialisasi dengan banyak orang di SMA. Pada kelas 10 saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua kegiatan P5 pada saat itu. Saya menjadi juga wakil kelas yang memegang kelas juga. Dan dari perlombaan-perlombaan yang dilakukan pada kelas 10 itu sangat disayangkan sekali. Belum ada yang menang. Nah, fungsi daripada ketua itu, saya itu mengatur dan juga menentukan ide dari perlombaan yang akan kita ikuti. Contohnya adalah stand, mungkin pameran-pameran yang bisa diperlihatkan oleh guru dan nanti akan dinilai. Namun sayang sekali saya masih gagal. Kegagalan ini tuh membuat saya juga sakit hati ya. Sedikitnya itu kecewa. Karena kecewa pada diri saya sendiri karena banyak banget teman-teman saya itu mengikuti arahan saya, udah saya bentak-bentak ya kan, itu tetap gagal. Ya, saya merasa sangat bersalah pada saat itu. Lanjut, kegagalan ini juga saya masih kurang puas. Jadi di kelas 11 saya lanjutin. Kelas 11 saya ikut lagi menjadi ketua project untuk kelas, di mana saya juga memaparkan ide dan juga menjadi pemimpin di sana. Dan di sini juga sayang sekali teman-teman, saya masih gagal lagi. Nah, dari kegagalan ini saya merasa benar-benar sakit hati ya, sedikit aja sakit hati. Dikarenakan memang kegagalan ini tuh ya namanya kegagalan ya, kita semua nggak akan bisa bohong kalau gagal itu bikin kita gak enak di hati, itu nggak enak. Nah, di kelas 11 juga, selain daripada saya menjadi ketua project, saya juga ikut dalam organisasi pramuka. Di organisasi pramuka ini ya teman-teman, saya itu mendapatkan honor atau mendapatkan sedikitnya angkat ya, mendapatkan sedikitnya honor atau kepercayaan dari kakak tingkat untuk menjadi anggota inti, yaitu sekretaris 2. Nah, pada awalnya ya teman-teman, saya itu tuh kurang dinotis ya sama teman-teman yang lain ya, dikarenakan saya tidak punya background dan pada saat itu saya masih malu-malu ya, karena 11 itu saya malu-malu. Jadinya teman-teman yang lain itu masih belum melihat potensi saya pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu ya teman-teman, saya itu tuh memperlihatkan bagaimana saya itu tuh skillful dalam apapun yang saya dapatkan atau kewajiban yang saya dapatkan. Nah, sekretaris 2 itu bekerja untuk membuat materi. Nah, ini cocok banget ya teman-teman. Selama saya di SMP, saya sudah pernah bilang kalau saya itu ikut KIR, dan di SMP juga itu termasuknya saya sudah riset teman-teman. Dari SMA itu juga saya itu suka banget yang namanya riset. Saya belum nyantumin juga dari informasinya. Dari kecil saya memang suka riset ya teman-teman. Dari SMP, dari SMA saya suka banget riset. Nah, dari kesukaan riset itu saya tuh juga suka banget menjelaskan. Jadi saya tuh istilahnya mohon maaf, saya tuh suka bacot. Saya suka bacot tentang hal-hal yang saya ketahui, yang biar orang lain itu juga ketahui. Makanya saya itu tuh suka banget kalau dulu pada saat kelas 11 itu mengajar teman saya tentang materi-materi pramuka yang akan diajarkan lagi ke adik kelas. Nah, setelah kelas 11 teman-teman, setelah semua kegagalan yang saya lakukan di kelas 11 dan kesuksesan yang saya lakukan di kelas 11 juga, akhirnya saya naik kelas 12 ya. Saya akhirnya memikirkan untuk masa depan saya yang lebih cerah lagi, di mana saya harus memikirkan jenjang perkuliahan atau jenjang pekerjaan. Nah, dari sini juga saya itu kepikiran, belum sempat kepikiran ya. Saya itu belum sempat kepikiran untuk pemilihan jurusan. Saya belum sempat kepikiran untuk ambil kampus yang mana, A, B, C itu bedanya apa dan segala macam itu saya belum tahu sama sekali. Dikarenakan ya itu saya itu dulu sibuk ya, lumayan sibuk di Dewan Ampel juga. Nah, saya akan menceritakan sedikit di pengalaman saya pada saat saya ingin masuk ke kampus ya. Jadi pada saat kelas 12 saya itu tuh sudah mencari-cari tahu ya, dan mencari tahu tentang jurusan-jurusan yang cocok bagi saya. Setelah saya mencari-cari tahu, saya akhirnya klik sama salah satu jurusan yang menurut saya itu asik banget teman-teman, dan relate juga sama saya, yaitu adalah jurusan gizi. Nah, salah satu kampus yang memiliki jurusan gizi yang bisa langsung diterapkan pada masyarakat adalah Poltekkes Kemenkes. Saya tidak mau bilang hal-hal yang negatif ataupun positif dari kampusnya, hanya saya ingin bilang pengalaman saya saja ya. Jadi pengalaman saya di
pendaftaran Poltekkes Kemenkes itu saya keterima. Saya keterima untuk tesnya aja teman-teman, tapi pas tes kesehatannya disayangkan sekali saya gagal. Nah, kegagalan ini tuh bener-bener buat saya sakit hati teman-teman. Karena perjuangan saya untuk sampai ke Poltekkes teman-teman itu tidak sedikit sama sekali. Saya akan beritahu sedikit aja. Saya dulu itu benar-benar berjuang di mana saya mencoba untuk menguruskan badan saya. Saya mencoba juga untuk belajar gizi dari SMA. Saya juga mencoba dulu berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di Poltekkes untuk sekiranya ya biar saya dinotis ya teman-teman, biar saya bisa ikut project mereka dan segala macam. Tapi sayangnya saya tidak keterima. Dan SNBT saya juga tidak keterima. Ya teman-teman, jadi SNBT saya nggak keterima ya. Otomatis ya sudah tahu ya saya masuk PTS, tapi kita akan jelasin dulu. Jadi saya nggak masuk ke PTN dikarenakan pada saat itu saya merasa bahwa saya itu udah bakal masuk Poltekkes nih. Tiba-tiba saya tidak jadi masuk. Dan disitu juga yang membuat saya patah hati ya. Nah, dari kegagalan PTN ini saya merasa patah hati dan merasa kayak udah langsung PTS aja. Nah, tapi dari orang tua saya, dari keluarga saya itu benar-benar ya mencoba menguatkan hati saya untuk mencoba sekali lagi, mencoba seluruh potensi atau mencoba seluruh jalan yang ada, yaitu adalah jalur mandiri. Akhirnya saya pun mau. Dari keempat kampus yang saya dapatkan itu semuanya tidak keterima. Ya, benar sekali. Saya tidak keterima untuk di 4 kampus PTN yang lumayan terkenal ya di Yogyakarta. Saya nggak akan sebut merek, tapi ya kalian tahu sendiri di mana. Dan ya, dari kegagalan itu tuh saya sudah sangat benar-benar tidak mau tes lagi teman-teman. Saya sudah jenuh dengan tes-tes atau hal yang seharusnya saya prepare dan segala macamnya. Dan akhirnya pada perjalanan kali ini saya pun melihat catatan-catatan saya. Pada saat itu saya melihat catatan saya pada saat saya belajar gizi di kelas 12. Pada saat saya belajar gizi pada saat kelas 12, saya itu menemukan bahwa kertas-kertas yang saya tulis itu ternyata semuanya itu tuh memiliki satu akar yang sama, di mana saya itu nggak cuma tertarik gizi teman-teman, saya tertarik ke biologis manusia, keseluruhan tubuh dan keseluruhan ilmu alam yang ada. Kenapa? Sedikitnya saya jelasin. Saya dulu belajar gizi, saya masih kebingungan kenapa makanan manusia itu bisa mempengaruhi tubuh manusia. Pastilah ada teorinya. Nah, ternyata kesehatan manusia itu tuh nggak hanya dipengaruhi sama makanan, tapi juga lingkungan, juga pengajaran yang dilakukan orang tua, juga kesehatan mental dan segala macamnya. Saya merasa kalau saya masuk gizi, kok saya cuma ngurusin satu bidang, ya kan? Terus mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih saya nggak masuk ke kedokteran aja? Ya, itu cerita ya lain hari, saya akan ceritakan lain kali. Tapi di situ saya merasa kok kayaknya agak kurang. Ilmu yang saya dapat itu bakal kurang kalau saya cuma belajar hanya makanan atau salah satu aspek untuk kesehatan manusia. Akhirnya saya menemukan jurusan biologi, di mana kita tuh belajar keseluruhan dari environment atau lingkungan. Kita belajar juga manusia, kita juga belajar hewan, serangga, tumbuhan dan segala macamnya itu dipelajari. Dan mungkin kalau misalnya ditanya kenapa ini ada berhubungan sama gizi, ya karena saya suka kesehatan ya, masih ingin bergulat dalam dunia kesehatan. Saya mungkin kemungkinan saya juga akan bisa masuk ke biomedis dalam laboratorium, namun kita lihat saja nanti. Nah, dari perjalanan ini teman-teman, saya mendapatkan kesimpulan yang benar-benar sakit buat hati. Saya mendapatkan sedikit pelajaran bahwa Allah memberikan saya kegagalan itu bukan tanpa alasan. Allah membuat saya gagal dalam masuk PTN itu bukan tanpa alasan. Allah membuat saya masuk dalam kampus OAD ini juga bukan tanpa alasan teman-teman. Pasti ada alasannya. Dan alasan itu terungkap pada saat saya sudah patah hati. Pada saya sudah benar-benar hilang semangat. Saya akhirnya menemukan jurusan yang benar-benar cocok sama saya, yaitu adalah biologi. Dan itulah keajaiban Allah yang Ia tunjukkan pada diriku. Dan mungkin itu saja cerita pengalaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.